Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka baina asabihi muttafaqun alaih. Dari sahabat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-mu'minu, seorang mukmin, lil mu'mini, untuk mukmin lainnya, kal bunyan, seperti satu bangunan, yashuddu, menguatkan, ba'duhu, sebagiannya, ba'da, sebagian lainnya, wa syabbaka, dan Nabi syabbaka, apa artinya bahasa Indonesianya? Menggabungkan di antara jari-jarinya, antara tangan kanan dan kiri digabungkan. Ini namanya syabbaka, ya, tasbik. Al-mu'min, orang yang beriman. Iman itu adalah tasdiqul qalb, hatinya percaya, hatinya yakin dengan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus diketahui mau tidak mau dalam agama ini. Keyakinan, kepercayaan ada di dalam hati. Karena yang ada di dalam keimanan atau rukun iman, kebanyakan itu adalah amrul ghaib, sesuatu yang tidak terlihat, perkara yang tidak nampak. Sebab itu tidak mudah seseorang untuk mempercayai dan mengimani. Iman kepada Rasul, iman kepada Nabi. Yang mengangkat Nabi itu Nabi, yang mengangkat Rasul itu Rasul adalah Allah.
Tahu kita? Kita nggak tahu. Kita nggak ngerti. Kita nggak paham. Beda dengan menteri, beda dengan camat, beda dengan bupati, dan semisalnya. Mereka diangkat, dilantik, dan banyak orang yang tahu. Ada pengumuman, ada pemberitahuan, Bapak Fulan, Ibu Fulan adalah menteri, camat, bupati, dan semisalnya. Tapi kalau Nabi, Rasul, Allah nggak memberikan pengumuman bahwa ini aku angkat menjadi Nabi, ini aku angkat menjadi Rasul. Tapi mereka diangkat, lalu mereka menyampaikan Nabi Muhammad awal kali diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Di mana? Ketika beliau berada di gua Hira, menyendiri beberapa hari atau beberapa pekan, datang malaikat Jibril membawa wahyu. Iqra, Nabi mengatakan ma'a nabi qari, diulang-ulang sampai akhirnya diperintahkan untuk mengikuti. Pulang Nabi seperti orang yang greges, gemeter. Sayyidah Khadijah, Nabi pulang dengan keadaan seperti itu. Ada apa? Ada apa? Kenapa ini? Kenapa? Sampai Sayyidah Khadijah itu bertanya-tanya tentang keadaan suaminya ini kepada sepupunya Waraqah bin Naufal. Di situ Waraqah menyampaikan, ini seperti yang didapati oleh Nabi Musa. Ini adalah tanda-tanda kenabian. Ini adalah tanda-tanda kerasulan. Waraqah yang menyampaikan. Lalu, karena beliau adalah Nabi atau Rasul, sehingga apa yang disampaikan daripada wahyu kepadanya diperintahkan untuk karena disitulah ada percaya dan tidak percaya. Apalagi sesuatu yang khariqul ada, yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, tapi mampu dan bisa dilakukan oleh Nabi atas izin Allah, atas perintahnya Allah. Sehingga yang mengimani, ia mendapatkan keberuntungan. Yang nggak mau mengimani, ya dia mendapatkan kesusahan, bencana. Seperti yang terjadi kepada musuh-musuh Allah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain sebagainya. Lah karena itu, karena amrul ghaib itu kepercayaan, keyakinan. Keyakinan. Karena itu ada kalanya kita ini yakin, ada kalanya kita nggak yakin. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, ada dari kita yang yakin, pasrah, percaya 100% tanpa ada keraguan sedikit. Ada di antara kita yang masih tanda tanya. Iya tak? Bener lah. Kenapa? Kita kurang meyakini, kurang mempercayai bahwa ini adalah firman-Nya Allah. Al-Quran kan firman-Nya Allah. Tapi karena kita kurang meyakini, kurang mempercayai, ada keraguan. Dengan akal logika yang kita miliki. Jadi kita menggunakan akal logika kita, bukan keyakinan kita. Tapi sesuatu yang mestinya kita menggunakan akal, tidak perlu menggunakan hati, malah kita menggunakan hati, nggak menggunakan akal. Yang terjadi kan ya. Sering kayak saya contohkan masalah yang berhubungan dengan perempuan hamil. Ya. Kalau hamil diikat, buang sampah diikat, nggarai manae soro, ya. Atau misalnya kalau
gerhana, harus bancaan, tasakuran, kalau enggak nanti gini, gitu dan yang lain. Loh, ini kita menggunakan apa? Keyakinan, enggak menggunakan akal. Tapi firman-Nya Allah kita menggunakan akal, enggak menggunakan keyakinan. Kita balik di sini. Lah ini kesalahan yang terjadi pada kita. Lah ini keimanan itu susah. Kenapa? Itu amrul. Tapi itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apalagi sesuatu yang belum terlihat, masih akan terlihat, seperti surga, neraka, azab kubur, jembatan sirat dan yang lain sebagainya. Itu iman. Lah orang yang beriman simpelnya adalah yang mempercayai semuanya. Mempercayai segala apapun yang dibawa, yang diajarkan, yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah orang-orang yang beriman. Lah orang yang beriman, ada yang kuat imannya, ada yang setengah kuat, ada yang lemah. Dengan segala tingkatan keimanan, mereka ini satu. Jadi antara orang yang beriman dengan orang beriman lainnya itu satu, tidak ada perbedaan. Walaupun pangkat iya berbeda, kedudukan iya berbeda, tapi dalam kehidupan di sisi Allah satu. Orang mukmin satu dengan yang lainnya itu adalah satu. Seperti apa? Seperti kita nih. Kita ini warga negara apa? Indonesia. Kita warga negara Indonesia. Yang punya jabatan, warga negaranya apa? Indonesia. Yang nggak punya apapun, warga negaranya apa? Indonesia. Yang di Jawa, yang di Kalimantan, yang di Sumatera, yang di Sulawesi, warga negaranya apa? Indonesia. Walaupun berbeda provinsi, berbeda pulau dan yang lain sebagainya, bahasa, adat, pakaian nggak sama. Akan tetapi apa? Kita berada di satu negara, sehingga dinamakan apa? Kita dengan mereka WNI, warga negara Indonesia. Kemudian kita memandang warna kulit, model rambut, pakaian, khas, makanan, dan lain sebagainya. Enggak, kita hanya melihat satu. Kamu dan aku adalah sama-sama Indonesia. Walaupun dalam hal-hal tertentu kita boleh berbeda. Contoh apa? Sepak bola. Jakarta punya sendiri, Malang punya sendiri, Surabaya punya sendiri, Mojokerto punya sendiri, Kalimantan punya sendiri, dan yang lain sebagainya. Tapi ketika menjadi satu, apakah pendukung Arema nggak mendukung? Pendukung Persija nggak mendukung? Pendukungnya Kalimantan nggak mendukung? Mendukung ketika menjadi satu. Apa? Timnas untuk negaranya. Ketika menjadi timnas untuk negaranya, mereka semuanya jadi satu untuk mendukung. Tapi ketika sama dengan orang mukmin satu dengan yang lainnya, bolehlah kita berbeda. Kamu organisasinya A, kamu organisasinya B, boleh. Tapi ketika berada di dalam satu kebaikan ketaatan yang itu berada di jalur yang benar, tidak menyimpang, tidak salah, berarti apa? Saling dukung, saling mensupport. Kenapa? Sama. Seperti ketika timnas bertanding, yang dari Jakarta, yang dari Malang, yang dari Surabaya, yang dari Mojokerto, nggak ada Aremania, nggak ada bonek, nggak ada The Jack dan yang lain sebagainya, semua satu apa? Supporter timnas. Kita juga gitu dalam agama.
Itu orang mukmin, satu dengan yang lain itu satu, sama. Ya kalbunyan. Nabi mengatakan apa? Kalbunyan, seperti satu bangunan. Ini kalau kita gambarkan sering sudah. Ya, seperti bangunannya apa sih? Di belakang saya ini dinding. Ya. Isinya dinding itu apa? Sebelum menjadi satu kata. Sebelum menjadi satu kata dinding. Apa asalnya? Ada pasir, ada semen, ada bata, ada air. Dijadikan satu menjadi dinding. Semen ditumpuk, bisa? Gak bisa. Butuh apa? Air. Semen dicampur dengan air, akhirnya menjadi apa? PC. Kan gitu ya, menjadi PC. Baru bisa. Semen tok nggak bisa. Batu bata tok misalnya kita tumpuk, apalagi cuma satu gini, punya kekuatan? Nggak punya, walaupun tinggi nggak punya, senggolan jatuh. Untuk menjadi satu, ada pasir, ada semen, ada air, dibuatlah menjadi adonan. Nah, kalau bahasa Jawanya lolo. Ini enggak tahu bahasanya Indonesianya. Apa? Adonannya adonannya tembok gitu ya. Adonannya dinding. Akhirnya apa? Jadi bata tertumpuk satu dengan yang lainnya. Bergabung di situ. Ya, kadang besi, kadang batu koral dan yang lain sebagainya. Loh, itulah orang mukmin. Orang mukmin itu kalbunyan, seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Ya syuddu ba'duhu ba'do, saling menguatkan. Artinya apa? Saling menguatkan, saling bantu, saling tolong. Dalam apa? Dalam segalanya. Dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam meningkatkan derajat di sisi Allah. Satu mukmin dengan mukmin yang lain itu saling bantu, bukan sebaliknya. Sampai ada hadisnya Rasulullah mengatakan apa? Man adzalla mu'minan, atau man adzalla indahu mu'min. Ada seorang mukmin dihina di hadapan dia, dan dia bisa menolongnya, membantunya, bisa membantunya, menolongnya, tapi dia nggak membantu, nggak menolong. Orang ini akan dihinakan oleh Allah di hari kiamat di hadapan semua makhluk. Kenapa? Oh, dia bisa membantu agar tidak dihinakan, tapi dia membiarkan. Dia bisa membantu agar dia dimuliakan, dia diem, dia membiarkan. Loh, dihinakan dia. Siapa yang menghinakan? Allah. Bukan manusia lagi yang menghinakan dia, Allah sang pencipta. Kapan? Di hari kiamat di depan semua makhluk. Nah, kalau sekarang ada satu orang mukmin dihinakan di hadapan kita, mungkin hanya di depan beberapa orang. Tapi kalau kita nanti dihinakan sama Allah, itu di hadapan semua makhluk. Bukan beberapa orang, tapi semua makhluk yang ada dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Nah, karena itu kalau ada orang mukmin yang mencemooh mukmin lain, memfitnah mukmin lain, menggunjing mukmin lain, itu alihkan pembicaraan, ademkan suasana, dinginkan, bukan malah kita tambahi. Ada anak mengeluh, tadi malam saya nggak tidur karena bahas ini, bahas itu, dan yang lain sebagainya. Akhirnya setelah itu selesai, mereka ngumpul sendiri. Saya ini ada yang datang ke saya, ngomong, yang diomongkan mereka itu diomongkan semua ke saya. Lah sekarang apa? Yang di sana apa? Mukmin. Yang datang kepada kamu juga mukmin. Sama-sama orang mukmin. Lah kalau kita percaya dengan dia, berarti apa? Kita mendukung dia. Kalau memang itu benar, kita mendukung. Berarti apa di situ? Membuat kita apa? Bermusuhan.
Kita dengan dia, mereka. Artinya apa? Di sini versus berarti, ya, berlawanan sudah. Kalau itu memang benar. Kalau nggak benar berarti apa? Dia membawa fitnah, adu domba. Kita ngikuti, berarti kita diadu sama yang sana. Sama-sama nggak benar. Terus gimana sikap yang harus kita hadapi? Sikap yang kita hadapi, tenangkan dia. Antara kalau dia itu jujur, benar dia mereka menceritakan, atau dia bohong, fitnah, tenangkan dia. Yang penting kita sudah menyampaikan yang benar, diterima alhamdulillah, nggak diterima bukan urusan saya. Mereka punya hak untuk menerima, mereka punya hak untuk menolak. Mereka punya pemahaman, punya pengertian. Itu bukan urusanku. Mau dia membicarakan kamu, biarkan. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, kalau memang dia membicarakan aku dan memang benar itu ada padaku, aku maafkan dia. Kalau tidak kalau memang nggak ada, itu adalah kebohongan, tanggung jawabnya dia, bukan tanggung jawabku. Selesai. Jadi nggak terus banyak kompor yang datang ke kita. Lah kalau kita nanggapi, wah banyak yang jadi kompor. Yang terbakar siapa? Yang terbakar kita. Yang terbakar kita. Dia hanya menyampaikan, kita terbakar, endas, murup terus, hati panas terus, keliru. Tenangkan, adem, kon adem, dia dingin, yang lain dingin, sudah selesai. Nggak terus, wah ada orang datang ngomong gini, wah panas, nuruti, seakan-akan yang disampaikan itu pasti benar yang diomongkan orang-orang tersebut. Padahal bisa jadi apa? Bumbunya lebih banyak daripada pokoknya. Wah, kakek bumbu. Ngomongnya A, dia ngomongnya C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Seakan-akan sudah kesalahannya penuh, full. Nah ini salah. Nah itu karena itu kita ini satu. Jangan melihat organisasi, jangan melihat warna, jangan melihat apapun. Selama dia adalah orang mukmin, satu. Kalau dia salah, bantu untuk menjadi benar. Jangan mencacinya, jangan menghinanya, karena resikonya kembali kepada kita nanti. Kita menghinanya, kita mencacinya, bakal datang suatu saat kita yang menjadi seperti dia nanti. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa Nabi mengatakan apa? La tudhiris syamatata li akhik fayu'afiyallahu wa yabtalik. Jangan kamu menunjukkan kebencian kamu atas keburukan seseorang, akhirnya Allah menyelamatkan dia menimpa kamu. Na'udzubillah min. Jadi jangan kita mencacinya, jangan kita menghinanya. Benarkan, luruskan. Nggak usah digeret-geret seperti sapi liar ya, yang berot. Ya sudah, dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, jangan kasar, santai aja. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Ada orang mencaci, menghina, jangan dimasukkan hati, jangan dimasukkan pikiran. Anggap ada orang yang sedang sakit, ingin berteriak-teriak. Ada orang yang dadanya sesak, ingin mengeluarkan. Seperti orang ada lendir, ada ingus, masa dibiarkan? Kan enggak. Dia ingin mengeluarkan, ya biarkan dia mengeluarkan. Dia ingin mengeluarkan sesaknya biar dia plong. Itu aja, selesai sudah. Satu. Loh kalau kita ada, nah ini apalagi kita sesama mukmin, sesama muslim. Sedangkan hadisnya Rasulullah mengatakan kalbunyan, yashuddu ba'dhu yang semestinya itu saling menguatkan, terikat satu dengan yang lainnya, saling menguatkan. Al muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Yang diperintahkan oleh Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara, saling bantu, saling tolong, saling menasihati, saling bukan saling mencaci, bukan saling menggunjing, bukan saling mendolimi, bukan saling mencaci, menghina, memfitnah dan yang lain
sebagainya. Itu semuanya bukan ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu di dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita untuk apa? Menganjurkan kita untuk saling menyayangi. Ya, di antara orang mukmin itu saling menyayangi, saling mencintai, saling bantu, saling tolong sebagaimana dua tangan. Ya, dua tangan ini saling bantu, saling menolong. Ya, untuk menggayung air, untuk wudhu, saling bantu antara kanan dan kiri, nggak pernah iri-irian. Tangan kanan dan kiri nggak pernah iri-irian. Ya, nggak pernah irian, bersatu dia. Ya, seperti itulah yang harus kita lakukan. Ya, sesama orang mukmin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat mewujudkan itu semuanya dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa saling bantu, saling tolong dalam kebaikan, ketaatan, dalam meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun ada orang yang mencaci kita daripada orang-orang mukmin yang membenci kita, mudah-mudahan kita bisa menghadapi mereka dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.